المرء لم يخلق سعيدا من الأزل قد خاب من ربي وخاب المؤمل وموسى الذي رباه جبريل كافر وموسى الذي رباه فرعون ومرسل المرء لم يخلق سعيدا من الأزل قد خاب من ربي وخاب المؤمل وموسى الذي رباه جبريل كافر وموسى الذي رباه فرعون ومرسل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ استسقى موسى Faqulna asalna idrib, faqulna idrib gitu. Jadi faqulna idrib, alifnya dibuang, alifnya hilang, seolah-olah tidak ada alif, padahal ada. Faqulna idrib misalnya. Kenapa jadi faqulna gitu? Karena itu alif ketika di wasol terjepit itu biasanya harokatnya gugur. Faqul nadrib, itu berarti harinjanya asal hamzah wasal, karena asal muasalnya adalah kalimat doroba. Kemudian faqul nadrib bi'asaka, ba ketemu ba, ini boleh dua jalan, boleh diidghamkan, boleh pecat idgham. Boleh dibaca faqul nadrib bi'asaka, atau boleh dibaca faqul nadrib bi'asaka gitu. Langsung kan nadrib bi'asaka tanpa ada qalqalah. Ini yang dinamain dengan idgham mutajanisin, satu jenis huruf. Boleh dibaca seperti itu. Fanfajarat min husnata, fanfajarat gitu. Ada semacam gemersik sedikit, karena itu menandakan huruf hamas. Tak ketika mati, kaf mati, itu biasanya ada gemersik sedikit. Allahu akbar, Allahu gitu ya. Nah, itu adalah hamas. Sama di sini juga. Fanfajarat
فانفجرت منه 12 عينا. Itu. Kemudian langsung. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض mimma tumbitul ard, asalnya min ma, jadi gidgom kan jadi mimma pakai tasdid. Itu hukum tasdidnya itu dihukumi gunnah. Gunnah ada dua, ada gunnah asliyah, ada gunnah aridiyah. Kalau gunnah asliyah nun ditasdid, mim ditasdid, itu asliyah. Kalau gunnah aridiyah banyak, idgham ma'al gunnah, idgham mimi, itu gunnah-gunnahan itu semua. Iklab itu ada gunnah. Itu semua huruf yang beraliran ke khoisyum atau yang ada angin ke hidung itu gunnah disebutnya. Cuman aridi disebutnya. Aridi itu baru-baru, karena disebabkan ada nun mati atau mim mati atau tanwin patah atau tanwin domah atau tanwin kasroh. Itu biasanya ada gunnah, disebut gunnah aridi. Gunnahnya baru-baru saja. Tapi kalau gunnah asli itu memang harus gunnah, memang betul-betul gunnah. Mim, nun ditasdid, inna, summa gitu. Nah, itu gunnah asli ya. Ini juga sama, mimma itu gunnah asli. Tumbitul ard, nun mati ketemu ba, tumbitul ard. Biasanya di atasnya itu ada mim kecil ya, di atas itu. Nah, itu bukan berarti nambahin huruf, tapi itu menandakan bahwa ketika membacanya nun mati ketemu ba itu harus ke mim. Itu yang disebut dengan iklab. Iklab itu kan diambil dari bahasa qalaba, artinya nukarin. Nukarin pengunian bunyinya, ba itu ke mim. Itu min ba'di atau tunbi jadi tumbi. Tumbi. Kenapa mesti ke mim? Lantaran tidak bisa penukaran huruf yang lain ke ba itu kecuali dengan mim. Karena ba dengan mim ini ibarat adik kakak, sama-sama huruf bibir. Ba, ma, gitu kan? Ba, ma. Maka ditukarlah ke mim. Maka penghuniannya itu mim ba'di, mimma tumbi, itu tahan dikit. Tumbitul ard, tumbitul ard, itu alif lam qamariyah kalau dalam bahasa tajwid. Kalau bahasa nahwu disebutnya alil ma'rifah. Al qamariyah, alif lam dibagi dua kan, ada al syamsiyah, ada alif lam qamariyah. Kalau disebutkan qamar karena itu artian bulan. Qamar itu buat bulan. Kenapa? Lantaran kalau kita lihat bulan kan kelihatan tuh, jelas kan? Kalau lihat bulan sama dengan ini juga disebutkan al-qamariyah itu lantaran alif lamnya kedengaran jelas. Tumbitul ard, alif lamnya jelas. Beda halnya kalau alif lam syamsiyah. Kalau alif lam syamsiyah biasanya alif lamnya tersilap, nggak kelihatan, maka disebutlah syamsiyah. Syamsiyah itu matahari, karena kita kalau mau lihat matahari kan nggak tahan, nggak kelihatan gitu. Seolah-olah nggak ada padahal bukan nggak ada, tapi nggak kuat kitanya. Mimma tumbitul ard min baqliha, sama min baqliha, nun ketemu ba,
Ini juga sama iklat lagi. Karena di dalam nun hukum nun mati dengan tanwin itu kan 4. Nun mati dengan tanwin itu 4 hukumnya, membawahi hukum izhar, idgham, iqlab, ikhfa. Itu membawahi hukumnya dari nun mati dan tanwin. Ketika ada nun mati dan tanwin, semua bisa terjadi, bisa ke izhar, bisa ke iqlab, bisa ke idgham, bisa ke ikhfa. Idgham dibagi 2. Idgham ma'al gunnah, idgham bila gunnah. Huruf idgham 6 bagi 2. Ma'al gunnah 4, ya nun mim waw. Idgham bila gunnah 2, lam ro. Kemudian ikhfa dibagi 3. Ikhfa aqrab, awsat, ab'ad. Aqrab 3, ta qa dal. Awsat 10, ab'ad 2, kaf dengan qaf. Sisanya itu jumlah 15 semua hurufnya. Nah, itu di bawah hukum nun mati dan tanwin. Dan bisa terjadinya itu hukum kalau terjadinya 2 kata. Bisa terjadi izhar, bisa terjadi idgham, bisa terjadi ikhfa. Itu kalau terjadi 2 kata. Tapi kalau dalam 1 kata tidak bisa terjadi. Seperti lafaz ad-dunya, minad dunya gitu. Fid dunya hasanah. Fid dunya itu nun mati ketemu ya. Harusnya kalau nun mati ketemu ya itu kan idgham. Idghamnya idgham ma'al gunnah. Harusnya dibaca duya. Tapi kenapa dibaca dunya? Lantaran 1, karena nun mati dengan iya ini dalam 1 kata. Ketika nun mati ketemu dengan iya dalam 1 kata, tidak boleh diidghamkan. Balikta harus dihukumkan izhar mutlak. Kenapa? Lantaran kalau diidghamkan nanti akan timbul huruf mudha'af, artinya penggandaan huruf. Duya itu mendandakan bahwa kalau dibaca duya seolah-olah iyanya 2, padahal cuma 1. Makanya dibaca dunya. Nah, kalimat izhar mutlak ini bukan hanya dunia saja. Dunya, sinwa, kinwa, ya, itu adalah huruf yang harus dibaca izhar. Padahal itu nun mati ketemu waw, tapi cuma 1 kata. Tidak boleh diidghamkan. Nanti kita ketemu. Halo, kok bengong begini? Hah? Insya Allah, saya percaya sudah mahir semua ilmu tajwid. Itu. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Ayo. Fad'u lana memang harus sedikit-sedikit ngajinya ya. Nggak tahan napasnya. Udah Tuhan ngos-ngosan. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum
وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah berikan kesempatan bisa bertemu dalam bermuajahah di halaqah pengajian, terutama bisa bertemu di salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah dari pengajian ini mudah-mudahan segala kehidupan kita dimudahkan, yang usaha dilancarkan, yang punya urusan dibereskan, yang punya hutang dibayar. Ya, dibayar punya hutang. Yang kedua, salawat dan salam semoga dibarwahkan kepada junjungan kita Sayyidul Mustafa wal Murtada Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, sahabat, tabi'in, tabi'at sampai kepada kita. Mudah-mudahan kita pun khusus hanya berkumpul di tempat ini nanti di yaumil kiamah diaku sebagai umatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masih menjelaskan di surat Al-Baqarah ayat ke-60. Dalam ayat ini Allah akan menjelaskan kepada kita tentang keluarnya air dari batu sebagai tanda mukjizat Nabi Musa ya. Ini keluar air dari batu nih. Hebat luar biasa Nabi Musa. Banyak keutamaan diberikan oleh Allah ke Nabi Musa. Di samping tongkatnya, di samping bisa membelah lautan, juga diberikan mukjizat keluar air dari batu. Tapi mukjizat Nabi Musa ini belum ada apa-apanya dibanding mukjizat Nabi Muhammad. Kalau Nabi Musa dari batu, Nabi Muhammad dari tangan. Nabi Muhammad itu dari tangan keluarnya pun hebat luar biasa, tanpa dipukul-pukul. Nah, ini terjadi sebelum kita memasuki ke ayatnya. Wa idhistaqa wallahu a'lam bi haqiqatil murad. Ayatkur artinya ingatlah. Idhistasqa itu kalau bahasa kita tuh minta dihujani. Kita kan sering bahasa istisqa. Istisqa itu minta hujan kan, minta sisiram gitu, minta air. Idhistasqa ketika meminta air, makanya ta dipakein sin dengan ta. Itu menunjukkan akan makna tolabi, artinya meminta. Karena asal bahasanya itu sako, minta disirami itu ada siraman itu adalah sako. Sako yasqi, sako yatan. Jadi istisqa minta disiram gitu. Idhistasqa ketika meminta siraman air siapa Nabi Musa liqaumihi untuk kaumnya. Faqulna maka kami berkata, siapa maksudnya Allah, idrib pukullah. Asalnya doroba mukul, telah mukul, yadribu bakal mukul, idrib pukullah. La tadrib jangan dipukul. Doribun
Siapa? Oh, doribun, yang mukul. Madrubun, orang yang dipukul. Midrabun, tempat memukul. Midrabun, waktu berpukul. Idrib, pukullah. Bi'asoka, dengan tongkatmu. Al-hajaro, ke batu. Fanfajarat, maka terpancarlah. Minhu, dari hajar, dari batu itu. Isna asyarata, 12 ainan, mata air. Qad alima, sungguh telah mengetahui siapa kullu unasin, setiap manusia maksudnya, tapi yang dimaksudkan suku. Karena sibtun minhum, artinya turunan dari Bani Israel, setiap suku. Qad alima, sungguh telah mengetahui kullu unasin, setiap suku itu masyrabahum, asal kata masyaroba. Syaroba telah minum, yashrabu bakal minum. Masyroba berarti tempat minum. Masyrabahum, tempat minum mereka. Kulu, makanlah. Washrabu, minumlah, kata Allah. Min rizqillahi, min litab'id, artinya sebagian dari rezeki Allah. Wala ta'asaw, dan janganlah membuat keonaran, fil ardi, di muka bumi, mufsidina, dengan merusak. Wa idh qultum, dan ingatlah ketika kalian berkata, ya Musa, he Musa, lan nasbiro, tidak tahan kami, ala ta'amin wahidin, pada makanan yang satu warna saja. Fad'u, maka mohonkan, lana, untuk kami, rabbaka, kepada Tuhanmu, yukhrij lana, agar mengeluarkan untuk kami, mimma, dari perkara tumbitul ard, yang ditumbuhkan dari bumi, mim baqliha, dari sayur mayur, wa qisaiha, ketimun, wa fumiha, bawang putih, wa adasiha, kacang adas, wa basaliha, bawang merah. Qala, berkata Nabi Musa, atastabdiluna, maukah kalian mengambil sesuatu yang lebih huwa adna, yang lebih rendah, billadhi huwa khair, dari yang lebih bagus, lebih baik. Ihbitu, asal ihbitu itu ainuzulun, asalnya turun gitu, tapi yang dimaksudkan itu adalah pergi. Ihbitu, pergilah kalian, misron, ke kota. Fa inna lakum, maka sesungguhnya bagi kalian, ma sa'altum, apa yang kalian pinta, ada di kota. Maksudnya gitu. Di kampung enggak ada. Wa duribat, dan dipikulkan, alaihim, terhadap mereka, adzillatu, kehinaan, wal maskanatu, dan kemiskinan, wa ba'u, dan baliklah, ay raja'u, kembali mereka itu, bi ghadabin, bawa kebencian, minallahi, dari Allah. Dzalika, yang demikian itu, bi annahum, disebabkan karena mereka, kanu yakfurun, keadaannya ingkar, bi ayatillah, dengan ayat-ayat Allah. Wa yaqtuluna nabiyina, dan juga mereka membunuh para nabi, bighairi haqqin, tanpa hak. Dzalika, yang demikian itu, bima, dengan sebab perkara, asau, kedurhakaan mereka, wa kanu ya'tadun, dan keadaan mereka, ya'taduna, sudah melampaui batas. Segitu dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang tadi disebutkan, bahwa ini menjelaskan tentang mukjizat Nabi Musa bisa mengeluarkan air dari batu. Kata Allah, wadhkur, ingat, idistasqa, ketika meminta siraman air. Siapa? Musa, Nabi Musa, liqaumihi, untuk kaumnya. Ini Nabi Musa dipinta oleh kaumnya supaya Allah nurunkan air gitu. Ini terjadi ketika Bani Israel ini kan, sebagaimana sudah disebutkan dari awal, Bani Israel itu kan keluar dari Mesir nih, kabur gitu, semuaan. Urbanisasi gitu sebetulnya. Rame-rame itu barang. Kalau transmigrasi kan lain, kalau trans
Ini rame-rame nih semuaan, bung, urbanisasi ya, keluar semuaan. Bahkan disebutkan di situ Bani Israil yang keluar itu adalah 600.000, keluar semua, pimpin oleh Nabi Musa sendiri. Disuruh datang ke tempat yang dijanjikan, yaitu Palestina itu. Cuman setelah mereka itu tidak mau patuh dengan Nabi Musa, sampai pada akhirnya mereka ditahan kan di Padang Tih kemarin tuh, di Padang Tih. Nah, dari pemberangkatan dari Mesir sampai ke Padang Tih itu mereka itu sudah berjalan kaki sampai 12 mil. Berapa tuh? 12 mil itu. Kalau 1 mil itu berapa kilo? Halo? 16 kilo 1 mil. Ini kan 12 mil. Berarti 1 mil itu kalau ditaruh 1,609 kilo, itu 1 mil kali 12 berarti sudah 19,300 sekian lah gitu. Ya kan? Bener gak sih? Ya perkiraan sih, kurang lebih aja 19 kilo, 1000 kilo. Bayangin itu jalan kaki. Kalau dari sini ke Balikpapan berapa mil? Kalau di kilo kan 120-an ya, 120 kalau di kilo. Kalau milnya, mil darat dengan laut tuh beda tuh. Ada guru kan ya? Lupa lagi ya. Ya segitu aja lah sudah perkiraan. Coba dibuka Wikipedia. Minta tolong. Itu Bani Israil itu sudah berjalan 12 mil sampai pada akhirnya nyerah, nggak tahan lagi, sudah diamlah di Padang Tih. Itu di situ minta mereka ini haus. Ya Musa, kalau bahasa kita, wahai Musa, kami ini kehausan, nggak tahan lagi sudah. Coba minta air lah, minta air. Sementara mereka ini kan disuruh di padang tandus, nggak ada lembah air di situ. Karena Nabi Musa ini melihat kaumnya ini seperti itu, kehausan yang luar biasa sampai keloyongan gitu ibaratnya. Kalau nggak minum mati ini semuanya. Akhirnya Nabi Musa bermunajat ke Allah. Wa idis tasqa, Musa itu bermunajat minta untuk kaumnya, liqaumihi, untuk kaumnya. Nabi Musa sendiri nggak apa-apa kan. Tapi pemimpin para nabi itu begitu, selalu mengutamakan yang dipimpinnya gitu. Nggak apa-apa nabinya kehausan asal rakyatnya enggak. Kalau sekarang kan kebalik, nggak apa-apa rakyatnya kelaparan, yang penting pemimpinnya. Nah, akhirnya Nabi Musa dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, faqulna, kami berkata, maksudnya berkata Allah kepada Nabi Musa, idrib bi'asaqal hajar. Idrib, pukullah engkau ya Musa, bi'asaka, dengan tongkatmu itu, al hajar, ke batu. Nah, Nabi Musa alaihissalam disuruh mukul ke batu. Coba ini kita kisah dulu, batunya ini dari mana sebetulnya dengan tongkatnya itu. Kalau tongkat sendiri kan kita sudah tahu, kemarin sudah, tongkat Nabi Musa alaihissalam ini salah satu kayu yang dibawa oleh Nabi Adam alaihissalam. Tongkatnya itu berasal dari situ. Berarti tongkat Nabi Musa itu pohon surga sebetulnya itu. Karena yang turun dengan Nabi Adam itu ada 5 kayu garu, itu kayu garu, terus tongkat Nabi Musa yang dibawa oleh Nabi Adam itu, kemudian daun tin, kemudian hajar aswad,
Dan yang kelimanya cincin yang dipakai oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Itu berasal dari surga. Dibawa oleh Nabi Adam alaihissalam. Dan turun-temurun tuh. Bahkan Nabi Musa sendiri pun dapat tongkat itu diberikan dari Nabi Syuaib. Itu Nabi Syuaib. Dikasih. Nabi Musa tidak tahu sebetulnya tongkat itu ada efek yang luar biasa gitu. Pokoknya Nabi Musa dikasih tongkat oleh Nabi Syuaib, ya udah diterima. Karena kan pada waktu itu Nabi Musa alaihissalam sempat kabur kan gitu dari kerajaan Firaun itu, lari-larian tuh, sampai Wantin dicari Nabi Musa tuh oleh Firaun itu. Sebelum melawan nih, sebelum melawan dari ketauhidan. Karena Nabi Musa pernah bermasalah gitu, nempeleng seseorang mati, kaum Firaunnya mati, lari gitu. Nah ketika pelarian itu bertemulah dengan Nabi Syuaib alaihissalam. Sampai pada akhirnya Nabi Musa minta kerjaan, dikasihlah pengembala kambingnya Nabi Syuaib. Nah ketika itu dikasihlah tongkat. Karena tongkat itu ketika Nabi Musa alaihissalam kepanasan, itu tongkat itu bisa memberikan naungan. Jadi Nabi Musa itu nggak pernah kepanasan, selalu ada naungan di atasnya itu, karena berkat megang tongkat itu. Kalau Nabi Musa berjalan malam, itu tongkat di atasnya nyala. Karena tongkat Nabi Musa itu ada tonggaknya gitu. Ada cabangnya di atas itu dua. Nah ini dua cabang ini kalau seandainya jalan malam, Nabi Musa itu nyala. Maka Nabi Musa tidak pernah kegelapan. Terus ketika Nabi Musa alaihissalam itu dibawa mengembala, itu tongkat itu kalau diginikan, kambing itu semua busana. Begitu kambing ke sini, diginikan aja tongkatnya dari kejauhan, langsung ke sini kambing. Terus yang ketiganya, tongkat itu bisa menghalau binatang buas. Jadi kalau ada binatang buas yang mau menerkam kambingnya Nabi Musa, diginikan aja Nabi Musa, langsung lari tuh. Ajib ya, kalau kita punya begitu. Ajib, cari tuh. Saya pernah ditawarin, Ustaz, ada saya punya tongkat Nabi Musa. Wah, hebat kata saya. Dari mana? Dari Malaysia Pak Ustaz. Wah, ajib. Oke kalau kata saya, kalau memang ada, ayo coba lihatin. Begitu dilihatin, ternyata berbentuk kapsul. Loh, kok kapsul? Iya Pak Ustaz, ini obat kuat cap tongkat Nabi Musa. Dikirain tongkat Nabi Musa beneran. Ternyata tahan, obat tahan. Nah itu tongkatnya. Tongkat Nabi Musa itu kalau diukur panjangnya, itu ada yang menyebutkan 10 siku. 10 siku itu kalau siku kita paling berapa nih? Taruhlah 45 cm lah, gitu ya. Kan satu diraun dan siku 10, jadi taruh 45 cm gitu ya. 45 cm kali 10 berarti 450 ya. 450, 1 meter kan 100, berarti 4,5 meter. Ketinggian Nabi Musa itu sama dengan tingginya tongkat itu. Tingginya Nabi Musa berarti 4,5 meter. Ini berapa meter? Ada segini. Ya, ibaratnya kalau di siku kita aja taruh 40. Kalau sikunya orang sana kan lain lagi kan? Sikunya orang Arab lain lagi. Apalagi sikunya Bani Israel. Berarti kan lebih tinggi. Taruhlah kalau seandainya siku kita itu 45 cm, berarti kali 10 450, berarti 4,5 meter. Bisa dibayangkan lagi itu 4,5 meter. Nabi Musa tingginya. Apalagi kaum Ad lebih tinggi lagi tuh. Nanti ada kisahnya. Nah itu tongkat Nabi Musa itu punya keistimewaan seperti itu. Lalu yang kedua ada disebutkan hajar, batu di sini. Batu ini dari mana nih? Sebetulnya batu ini tidak sekonyong-konyong ada di Padang Tih sebetulnya.
Jadi batu ini sengaja dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam karena batu ini pernah ada urusan dengan Nabi Musa. Urusannya apa? Ceritanya begini. Ini sebelum datang ke Padang Tih nih, masih di Mesir gitu, masih di Mesir. Nabi Musa ini pernah dituduh kan waktu itu Bani Israel itu disuruh ibadah hari Sabtu. Nanti ada ayatnya, nanti kita ketemu. Disuruh ibadah hari Sabtu. Sementara Nabi Musa menyuruh kepada mereka itu jangan kemana-mana, hari Sabtu harus ibadah. Nah sementara yang lain itu ngeyel, ada 12.000 Bani Israel itu ngeyel, keluar daripada koridor ketentuan itu. Untuk apa? Nyari ikan, bukan mancing. Kalau bahasa kita tuh jadi si sungai itu di apa bahasa Banjarnya apa ya? Jadi kalau di muara itu kan suka pasang tuh. Nah akhirnya di dinding langsung airnya disurutkan. Nah baru ikannya banyak gitu kan. Kalau bahasa Sunda tuh diparak disebutnya. Belum ada pancingan kalau waktu itu Pak. Nah kalau di hari-hari yang lain ikan itu nggak ada. Sementara kalau hari Sabtu, ikan tuh banyak. Padahal diuji oleh Allah tuh mereka tuh. Nah sementara Nabi Musa kan nggak mau tuh keluar hari Sabtu karena disuruh ibadah. Makanya Yahudi itu kan ibadahnya hari Sabtu. Kalau Nasrani kan hari Ahad. Kalau kita Jumat duluan. Nah karena mereka itu tuh tidak mau mengajak Nabi Musa keluar, akhirnya Nabi Musa itu difitnah. Difitnahnya itu, maaf nih, agak sedikit ke dalam gitu. Nabi Musa itu difitnah punya penyakit laki-laki itu, penyakit laki-laki. Kalau saya plesetkan itu disebutnya penyakit Hermina. Ya kan saya ngomongnya plesetkan. Pahamlah. Nah itu penyakit itu kan besar satu tuh, besar itu. Nah Nabi Musa itu difitnah itu rame Bani Israel itu. Pantas aja tuh Musa nggak mau ikut ngambil ikan gitu, takut ketahuan itunya gitu. Sampai akhirnya Allah ini mau menyembunyikan sesuatu yang ada di Nabi Musa, padahal tidak seperti itu. Akhirnya Nabi Musa pada waktu itu mandi. Nabi Musa itu mandi, buka baju biasa di sungai. Bajunya ditaruh di atas batu. Begitu Nabi Musa sudah telanjang bulat lalu mandi, baju di atas sana. Lagi asik mandi, tiba-tiba ini baju yang ada di atas batu itu batunya terbang, bawa baju Nabi Musa. Melihat kejadian itu Nabi Musa terperanjat karena bajunya ada di situ, langsung berdiri lari. Itu Nabi Musa tuh, saubi hajarun, hawi hajarun, batu itu bajuku, jadi gitu, sambil lari itu. Padahal Nabi Musa tidak pakai baju. Pada waktu itu Bani Israel melihat apa yang ada di tubuh Nabi Musa itu. Nah apa yang ada di tubuh Nabi Musa itu termasuk yang difitnahkan ke Nabi Musa itu. Kan kelihatan tuh. Ternyata kata Bani Israel, Nabi Musa tuh kok nggak ada itunya gitu. Itu. Makanya Allah sebutkan di dalam ayat yang lain kan, fabarra'ahullahu mimma qalu. Allah bebaskan Nabi Musa alaihissalam mimma qalu, dari apa yang mereka katakan itu. Apa maksudnya? Penyakit itu. Karena Nabi Musa itu digitukan, akhirnya orang lihat bahwa Nabi Musa itu kok nggak punya tuh penyakit namanya Hermina. Nggak punya Nabi Musa itu. Kelihatan. Itu salah satu cara Allah untuk menutupi apa yang terjadi pada nabinya. Jadi sebetulnya bisa diambil kesimpulan hikmah dari kejadian ini. Kadang-kadang kejadian sesuatu menurut kita itu nggak enak, nggak menyenangkan. Padahal sesuatu itu akan menjadikan kita itu terlepas dari apa yang kita bebani itu.
Kadang-kadang kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah ujian itu paling dahsyat dah buat kita. Padahal cara Allah itu untuk mengeluarkan apa yang ada di kita. Cuman kitanya kadang-kadang enggak sadar. Ini kan kejadian Nabi Musa. Sepintas ini Nabi Musa kayak ditelanjangi gitu kan oleh Allah. Tapi itulah cara Allah untuk menghapus apa yang mereka katakan terhadap Nabi Musa. Nah, karena ini baju itu dibawa oleh batu tadi, maka batu itu dipegang oleh Nabi Musa alaihissalam. Dibawa oleh Nabi Musa itu batu. Karena ini batu berurusan dengan Nabi Musa. Sampai pada akhirnya batu itu sampai pula ke padang teh. Dibawa oleh Nabi Musa. Ini batu itu enggak gede-gede amat sebetulnya. Ya segede kepala laki-laki lah sebetulnya itu. Ada yang menyebutkan batu itu hanya 4 siku lah, 4 siku. Persegi 4 gitu, persegi 4 batu itu. Bahkan disebutnya pun lebar dengan panjang itu sama. Berapa ukurannya ya? Ada yang menyebutkan ukurannya enggak gede itu, persegi 4 nih. Nah, ketika batu itu disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dipukul oleh tongkatnya Nabi Musa, lalu itu batu dipukul oleh Nabi Musa. Pukulannya keras karena pernah berurusan kamu nah. Dulu pernah berurusan dengan saya. Marah itu. Pukul oleh Nabi Musa. Puk gitu. Nah, kalau di dalam ayat ini ketika sudah dipukul itu fang fajarat. Kalimatnya pakai fang fajarat. Tapi kalau di dalam surat Al-A'raf itu bahasanya itu binfijaz. Binfijaz gitu. Kalau dalam Al-A'raf itu infijaz. Fang fajasa. Kalau dalam surat Al-A'raf. Kalau di sini fang fajarat. Apa bedanya sebetulnya? Bedanya itu kalau dalam ayat ini konteksnya ini ayat sudah muncrat gitu airnya. Sudah nyembur airnya. Tapi kalau di dalam surat Al-A'raf itu menyebutkan proses dari awal. Awalnya air itu ketika dipukul oleh tongkat Nabi Musa itu hanya serpihan saja, keluar membesar gitu. Sampai besar pada akhirnya langsung kayak air mancur. Oh. Nah, kalau di sini langsung aja air mancur gitu. Enggak melalui proses dulu. Jadi tidak begitu pukul langsung cur gitu, enggak, ada proses dulu, prosesnya. Nah, keluarlah minhu dari itu batu itu isna asyara ainan, 12 mata air. Jadi satu persegi keluar 3 mata air, berarti kali 4 12. Nah, ketika sudah keluar mata air itu qad alima kullu unasim masyrabahum, semua Bani Israel itu mengetahui tempat mana yang mereka harus minum. Artinya satu lubang air itu untuk satu suku. Karena suku Bani Israel ini ada 12, maka pancaran air ini 12. Berarti satu pancaran itu untuk satu suku. Qad alima kullu unasin masyrabahum. Mereka mengetahui tempatnya di mana. Suku yang ini sebelah sana, suku yang ini sebelah sana. Akhirnya tidak berebut. Keluar air banyak. Oh, ini kan mukjizat luar biasa tuh. Makanya kata Allah, kulu washrabu min rizqillah. Makanlah, minumlah, monggo. Min rizqillah, sebagian rizki dari Allah. Rizki bermakna marzuk, artinya yang dirizkikan oleh Allah. Silakan kata Allah. Cuman Allah minta satu saja, wala ta'sau fil ardi mufsidin. Jangan, kata Allah, membuat keonaran di muka bumi dengan merusak. Silahkan makan minum, kata Allah. Monggo silahkan. Kami berikan apa yang kalian minta. Tapi minta satu saja. Wala ta'sau fil ardi mufsidin. Jangan bikin onar di muka bumi. Jangan bikin kerusakan gitu. Kerusakan yang dimaksudkan itu kerusakan yang membuat orang itu terhalang dari ketauhidan. Artinya kalau dia ingkar, jangan ngajak-ngajak orang. Kalau dia kafir, jangan ngajak-ngajak orang gitu.
Terus yang keduanya merusak secara dohiriahnya, karena memang Bani Israel itu disebutkan kan, tidak ada manusia yang paling tamak dan rakus kecuali Bani Israel. Wala tajidanna ahrasan nas ala hayatin minal musyrikin. Engkau akan menemukan orang yang paling tamak, kata Allah, di antara manusia itu dalam urusan duniawi. Walaupun dengan orang musyrik sekalipun. Orang musyrik itu tamak dengan urusan dunia, tapi orang Yahudi itu lebih tamak daripada itu. Dan itu bisa dilihat sekarang kan, tamaknya mereka. Kekayaan negara orang itu dirangsak tuh. Nah, itu sebetulnya yang dititipkan oleh Allah tuh satu saja, jangan merusak, jangan bikin onar. Kalau urusan minta apapun mereka tuh dikasih, dikasih. Mau minta minum dikasih, minta apa dikasih. Tuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Karena ini cerita Bani Israil itu sampai 100 berapa gitu itu. Ya, 100 pokoknya sampai 100 lebih gitu. Ini baru 60, berarti 40 ayat lagi nih. Insyaallah masih panjang gitu lah. Insyaallah mudahan panjang umur, sehat selalu, kita dipertemukan kembali dan bisa menyelesaikan kalimat demi kalimat di dalam Al-Qur'an yang kita baca ini. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadil amin. Allahumma rabbi anfa'na bima 'allamtana wa rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurbat lana fi dinina. توسل بتعالمين توسل بتعالمين أنت رزقنا الواسع وأنت رزق الآمنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.